Everybody sing, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you are the everlasting God. Shine your light to us for all the world to see. You are the hope and broken hearts, overcame the grave to save humanity. See it! Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku.
Halo semuanya, welcome to Gereja Online Church. Guys, hari ini gue mau ngomong agak keras, tapi gue mesti ngomong keras karena ini udah meresahkan. Gue perhatiin sekarang banyak banget orang itu memberikan informasi yang gak jelas, memberikan informasi yang tidak benar secara berita, secara sains, tidak benar secara teologi. Nah, hari ini gue mau ngomong apa yang kita bisa lakukan kalau ada orang yang datang dan meresahkan kita secara spiritual dan secara teologis. Tapi mudah-mudahan setelah lo tahu caranya bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang gak jelas, yang meresahkan itu secara spiritual, secara gereja, secara teologi. Mudah-mudahan lo kalau misalnya ketemu sesuatu yang meresahkan di masalah sekolah anak lo, atau di masalah kerjaan lo, atau di kuliah lo dan sebagainya, Hopefully, mudah-mudahan lo bisa pakai prinsipal, ya, metode yang sama lo lakukan di dalam aspek kehidupan lo yang lain, dan lo bisa tengking itu orang-orang yang meresahkan dari dalam kehidupan lo. Oke? Nah, untuk pengajaran hari ini kita mau belajar sama-sama, dan ini gue juga belajar bareng-bareng karena gue udah lama banget nggak baca ayat-ayat pasal ini di bahasa Indonesia. Oke? Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya lo kaget ngeliat muka gue, loh kok pendetanya kaget? Ya pendetanya juga udah lama nih gak baca yang version yang bahasa Indonesia. Dan ini kita ambil dari surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, semuanya di sini pasti tahu ya bahwa yang namanya Saul from Tarsus, Paulus dari Tarsus, itu adalah penulis buku paling banyak di Alkitab, terutama adanya di Perjanjian Baru. Surat-suratnya itu adalah bagian penting daripada teologi kita sebagai orang Kristen. Pengertian siapa itu Tuhan, siapa itu kita dalam rencana Tuhan. Banyak yang kita belajar, banyak yang kita ajarkan di gereja, itu kita terima daripada penulisan-penulisan surat-surat Paulus ini. Dan ini adalah surat Paulus yang terakhir. Dan kalau biasanya Paulus menulis surat untuk jemaat di Roma, untuk jemaat di Efesus, untuk orang-orang Kristen yang ada di Korintus, hari ini agak beda. Dia menulis untuk seseorang yang dekat dengan dia secara pribadi. Dia menulis kepada Timotius supaya Timotius bisa melanjutkan pelayanannya sebagai gembala di Efesus. Oke? Nah, guys, I want you guys to pay attention. Ini ditulis waktu Paulus hampir dieksekusi. Ini ditulis waktu Timothy itu sedang, pokoknya lagi di situasi yang sulit juga. Dan seperti kita hari ini, kesulitannya Timothy itu karena banyak orang-orang yang meresahkan, yang datang, dan ya kita baca aja deh. Tapi pokoknya banyak orang-orang meresahkan yang bikin ini pendeta satu susah. Nah, sekali lagi, kita belajar dari Timotius, kita belajar dari Paulus, dan gue mau lo semua bisa terapkan dalam semua aspek kehidupan lo. Supaya sekali lagi, hari ini hari-hari yang meresahkan. Jadi kalau misalnya banyak yang bikin lo susah, banyak yang bikin lo resah, guys, ini lo pakai prinsip ini dan gue yakin lo gak bakal resah lagi dan lo bisa berdiri di dalam iman dan pengetahuan yang benar akan firman dan juga pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita doa dulu deh, daripada gue salah ngomong, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, speak to us. Tuhan yang berbicara lewat firman dan Roh Kudus-Mu. Dan biar semua yang datang, berita-berita dan juga ajaran-ajaran yang gak benar, udah gak bisa meresahkan kita lagi karena kita punya kuasa dan hikmat marifat dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Oke ya, kita baca. Dua Timotius 3 mulai dari ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Halo. Thank you Paulus. Pandemic guys, sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka
Itu. Oke ya guys, di sini jangan ada yang tersinggung. Tapi perhatiin deh, ini kan banyak di gereja. Bukan cuma hari-harinya si Timotius sama Paulus saja. Hari-hari kita, hari-hari akhirnya kita juga pun banyak orang-orang yang membuat kita resah. Orang yang cuma mau kerjanya minta duit dari kita. Ya kan? Yang cuma mau cari duit di gereja. Ya nggak sih? Orang tuh ke gereja cari Yesus, lo cari duit. Bikin pusing aja lo. Serius. Ya nggak sih? Suka memfitnah, suka cari gara-gara, suka marah-marah. Oke, itu banyak yang tadi gue ngomong, gue juga masih suka kayak gitu kadang-kadang. Jadi gue minta ampun dari Tuhan sekarang. But again, terlalu banyak orang-orang yang kayak gitu. Yang cari kepentingan sendiri, yang pokoknya bikin masalah deh. Sekali lagi gue pakai kata itu. Bikin semuanya itu resah. Dan di sini apa yang Paulus bilang? Jauhilah orang-orang itu. Buat semua yang udah gak mau mendengar perintah Tuhan, buat semua yang udah sok tahu, yang udah lagi gak mau dengar orang-orang yang lebih tua, yang lebih tahu firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jauhilah orang-orang seperti itu. Guys, sekali lagi, yang punya kuasa untuk mendengar, untuk menerima informasi itu kita masing-masing. Ya nggak sih? Nggak ada yang bisa paksa lo untuk buka Facebook terus klik ke artikel yang nggak jelas. Nggak ada yang bisa paksa lo untuk buka YouTube terus denger pengajaran atau juga informasi berita yang nggak jelas. Itu pilihan lo. Nah, ini gue cuma mau ngingetin, kalau menurut firman Tuhan, kalau ada pengajar-pengajar, kalau ada penatua, kalau misalnya ada jemaat atau teman-teman atau keluarga yang datang ke kita dan mulai ngomong yang nggak jelas dan nggak sesuai sama firman Tuhan, apa yang lo mesti bikin? Jauhkan mereka. Bukan berarti lo membenci mereka. Bukan berarti lo menjelek-jelekan mereka. Enggak. Tapi jangan sampai mereka punya kuasa untuk meresahkan lo. Karena lo selalu punya kuasa, lo selalu punya kekuatan untuk bilang, guys, sorry, thank you bukannya apa-apa ya. Tapi lo, informasi lo nih kayaknya salah. Tapi kayaknya lo motivasinya gak bener. Tapi kayaknya gue nggak sejahtera aja denger lo ngemeng dari tadi. Jadi daripada kita masalah, daripada gue terganggu, daripada lo bukannya mau nambahkan kehidupan gue, tapi lo malah menjatuhkan dan meresahkan, mending kita berhenti di sini aja. Oke? Ya kalau lo percaya seperti itu silahkan. Tapi menurut gue informasi lo salah, menurut gue pengajaran lo nggak bener, dan menurut gue itu lo udah nggak perhatiin lagi apa yang ditulis di firman Tuhan dan diajarkan oleh hamba-hambanya dan rasul-rasulnya. Itu yang Paulus bilang. Lo ngapain dengar mereka? Jauhi diri lo dari mereka. Lo yang punya otoritas. Asik gak tuh bahasanya? Lo yang punya kuasa untuk bilang stop. Gue gak mau dengar. Gue gak mau ikutin lo. Gue mau ikutin apa yang baik dan yang benar. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus. Oke? Kita lanjut dulu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan kuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Jadi maksudnya apa? Jadi ini orang-orang bakal take advantage, ya. Dia bakal cari kesempatan di mana ada orang yang tidak bijaksana. Nah, orang tidak bijaksana di sini kebetulan di gereja di Efesus itu adalah janda-janda dan ibu-ibu. Kebetulan. Gue nggak bilang di gereja gue banyak janda-janda dan ibu-ibu yang taat firman Tuhan, yang taat sama pendetanya, yang setia melayani di gerejanya. Gue tahu kok nggak semua ibu-ibu kayak begini. Cuma pada saat itu ibu-ibunya lah yang sangat-sangat suscepti untuk menerima hal-hal begini. Tapi di sini belum tentu ibu-ibu, mungkin bapak-bapaknya yang suka dengar oh ya, yang suka ngegosip, yang suka dengar fitnah, yang dengar berita-berita yang nggak jelas, yang bikin sekali lagi, yang bikin resah. Ya, nah di sini dibilang apa? Bakal ada orang yang akan cari keuntungan dari lo. Jadi kalau lo nggak punya hikmat, kalau lo nggak tahu kebenaran, bakal ada orang-orang yang datang dan mereka akan menjatuhkan lo. Oke, kita lanjut lagi. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Nah ini nggak ada di Perjanjian Lama, ini ada cerita yang kita bilang di buku Deuterokanonika. Oke, dan di sini mereka pokoknya menentang Musa dan menentangkan kebenaran yang dikhotbahkan Musa. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Nah, coba sekalian dengar dulu ya. Kita nggak usah ngomong yang bobrok deh. Tapi bahasanya yang ini nih. Tidak tahan uji. Jadi maksudnya apa?
Mereka punya teori, mereka punya pemikiran-pemikiran. Tapi begitu dites dengan kenyataan dan firman Tuhan dan kebijaksanaan yang umat-umat Tuhan terima daripada Tuhan, nggak tahan uji, ya, nggak lulus istilahnya. Begitu masuk di tes, gagal. Oke, karena cuma kebenaran yang ya, amin, dan benar dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang nggak benar tidak tahan uji. Jadi kalau misalnya gurunya nggak benar, pengajarannya pasti nggak benar. Dan kalau pengajarannya nggak benar, pasti tidak tahan uji. Kita lanjut. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Guys, kita tuh selalu kaget ya. Kalau misalnya ada seorang pendeta ternyata nggak benar gitu. Tapi untuk 2-3 orang yang kaget, itu ada 20-30 yang bilang, iya emang nggak benar men. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita tahu kok mana yang sesat, mana yang enggak. Sekali lagi, pengajarannya ya, orangnya kita nggak tahu. Orang nggak tahu, kadang-kadang orang tuh bisa sampai dia mati, kita nggak tahu dia tuh siapa. Tapi kalau ngomong pengajaran, 2-3 kaget. Kalau misalnya dengerin bertahun-tahun, oh ternyata nih orang nggak bener, pengajarannya nggak bener. Kalau pengajaran tuh 2-3 kaget, ada 30, 50, 300 kali yang nonton terus bilang, ini orang nggak bener. Ya, karena sekali lagi, segala sesuatunya itu bisa diuji lewat firman Tuhan. Dan kalau misalnya tidak lewat uji, harus di stop. Oke? Sekali lagi, jangan dekati mereka. Jauhi mereka dan jauhi pengajaran-pengajarannya. Mari kita lanjut. Tetapi, nah jadi ini solusinya, oke? Untuk orang-orang yang gak benar, yang punya teori-teori aneh-aneh, yang punya berita-berita yang gak jelas, ini solusinya. Dengar. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketenunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiok dan di Ikonium dan di Listra. Semuanya itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan, bukan mungkin ya, akan, it will happen, not maybe, pasti akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat, penipu akan bertambah jahat, menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi begini semuanya. Sebelum dia kasih solusinya, Paulus bilang, lo tahu kan gue siapa? Nah ini yang penting. Guys, tahu gak sih kita tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kita mesti tahu ini orang yang kasih informasi bener apa enggak sih? Ya enggak? Kalau lo mau minum obat, kalau misalnya lo mau pergi ke sidang, lo mau ketemu hakim, lo mau bawa pengacara. Kalau lo misalnya mau beli alat rumah tangga yang mahal, ya jangankan alat rumah tangga yang mahal, lo mau beli handphone, lo mau beli komputer, lo mesti tanya kan, lo mesti dapat informasi dari narasumber ataupun sumber-sumber lain yang terpercaya. Sekali lagi ya, yang bisa dipercaya. Jadi Paulus bilang sebelum dia ngomong sama Timotius, dia bilang, lo inget kan gue siapa, lo tahu gue. Susah-susahnya gue, imannya gue, apa yang gue udah belajar, lo tahu kok semuanya. Apa yang udah dilakukan, apa yang orang sudah lakukan kepada gue tuh udah dianiaya karena gue percaya pada Tuhan Yesus. Karena gue gak pernah jalan jauh dari iman gue. Karena gue gak pernah menyerah. Guys, you know who I am. Nah, sekali lagi ini yang kita harus selalu ingat. Bahwa pada akhirnya, kalau lo mau percaya, lo mesti lihat yang ngomong siapa. Ya, ini orang bener apa enggak? Lo udah kenalnya berapa lama? Oke, itu kalau manusia. Bagaimana kalau misalnya website dan sebagainya? Lo cek dong. Ini yang nulis berita ini siapa? Siapa penulisnya? Oh nggak jelas, dia pakai nama palsu. Jangan lo dengerin. Ini websitenya ada editornya nggak? Editornya kita tahu nggak? Dan editornya itu belajar nggak?
Terlalu banyak orang bisa punya internet, bisa ngetik, dia taruh. Dan orang-orang bilang, udah baca belum itu ada otoritas itu. Apa bedanya sama lo sama gue? Ya gak sih? Gak pernah belajar, gak ada yang ngedit, ya kan? Sesat. Dan kalau orang sesat, dikasih mimbar, dikasih forum, orang baca, yang denger pasti resah. Tapi Paulus bilang apa? Lo lihat, lo udah tahu gue siapa. Nah, akhirnya dia bilang apa? Dan lo tahu iman dan kebenaran yang lo terima lewat firman Tuhan. Guys, maaf ya. Tapi kalau misalnya ada orang mau komplain tentang gue, mereka boleh komplain bahasa gue yang nggak benar. Mereka boleh komplain kalau gue suka marah-marah. Mereka boleh komplain kalau gue, kalau keluarga gue bilang mulut gue nggak disekolahin. Fine, fair. Tapi tau nggak yang mereka nggak boleh marah apa? Yang mereka nggak boleh celah gue apa? Everything I do is for Jesus dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lo boleh cek hidup gue. Semua yang di sini nonton, banyak nih yang lagi nonton. Lo nggak cuma kenal gue online kan, lo kenal gue pribadi. Lo tahu kok apa yang gue udah bayar untuk boleh melayani Tuhan. Apa yang gue udah terima, apa yang pernah gue alami. Gue nggak perfect, gue banyak salahnya. Tapi lo tahu kok, lo tahu bahwa pada akhirnya gue punya otoritas untuk mengabarkan firman Tuhan. Karena apa yang telah gue terima dari Tuhan dan yang gue alami dalam hidup gue. Fokus gue, komitmen gue, motivasi gue, semua di sini tahu. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang paling penting ini, kalaupun lo gak percaya gue, kalaupun lo gak tahu motivasi gue, semua yang gue ajarkan di gereja online ini, lo bisa cek sesuai dengan kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Nah, ini dia. Kenapa guys? Karena yang gue khotbah ini yang gue ajarkan tuh firman Tuhan. Iya, gue baca A, gue baca B, gue dengerin podcast ini, gue nonton channel ini, gue denger dari website ini. Tapi pada dasarnya kebenarannya itu gue terima dari mana? Dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu, ya, amin, benar dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi begini, sekali lagi ya, gue rangkum. Pada zaman lagi susah seperti sekarang ini, bakal banyak orang yang akan cari kesempatan. Orang-orang ini orang nggak benar. Mereka tuh motivasinya nggak benar. Mereka mau cari keuntungan, memancing di air keruh. Wes, gila. Itu gue udah lama banget tuh nggak ngomong itu. Memancing di air keruh. Mereka ambil kesempatan dalam kesempitan. Oh man, I'm on a roll. Guys, banyak men yang mau supaya lo ikut-ikutan bego kayak mereka. Iman mereka bobrok, pengetahuan mereka juga nggak benar. Ya, nah kalau orang-orang itu datang, kalau orang-orang itu menjangkau lo mesti pintar. Lo mesti cari orang yang bisa memberikan lo kebenaran. Karena sekali lagi, kalau pengajaran mereka dan kehidupan mereka diuji, mereka nggak lulus uji. Jadi lo cuma mesti bisa dengerin dari mereka yang udah lulus uji, yang punya kredibilitas dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mau dia ngajarinnya berkat, mau dia mau ngajarin kenabian, pewahyuan, mau dia mengajarkan tentang 666 dan naga dan sebagainya. Biasanya mereka tuh yang gak jelas tuh pasti sering baca kitab Wahyu. Dan ya, sekali lagi, lo mesti bisa bilang, gue cuma mau yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Guys, gue khotbah kayak gini karena menurut gue terlalu banyak orang cari kesempatan dalam kesempitan, nggak tahu dia mau platform, nggak tahu dia mau ngetop, nggak tahu dia cuma mau tampil beda untuk menjelek-jelekan orang yang mau vaksin. Dengar gue bukan dokter, tapi prinsipnya sama. Yang ngomong siapa? Bener nggak nih orang? Udah diuji nggak? Jangan dia cuma bilang ada tes ini, ada tes itu. Enggak. Apakah ada perusahaan besar yang mengikuti? Apakah ada pemerintah yang sudah mengiyakan? Itu semua kita mesti terima. Sekali lagi,
Lo denger dari siapa? Lo denger dari siapa? Kredibilitas, arti tulis kredibilitas. Ini orangnya kredibel nggak sih? Dia belajar di mana? Dia sekolah di mana? Ya kan? Semua orang bilang dia nabi, semua orang bilang dia dokter, semua bilang, guys, cari tahu. Jangan lo cuma satu orang, cuma 2 orang. Mesti banyak. Iya nggak sih? Ada satu bahasa Inggrisnya peer review. Gue nggak tahu deh bahasa Indonesia apa ya. Peer itu kolega, orang-orang yang selatar, setara. Review ya review. Jadi maksudnya apa? Ada artikel-artikel, ada studi-studi, ada research-research yang sembarangan, tapi ada juga yang udah peer review. Dokter lain udah cek, ya kan? Ahli-ahli lain udah cek, and it works. Dan sudah disetujui. Boleh dipublikasi, boleh dibagikan ke orang-orang banyak. Nah, terlalu banyak orang bercerita tentang, oh nanti vaksinnya begini loh, oh nanti nggak ini, nanti nggak begitu. Itu mereka nggak benar, guys. Mereka dapat narasumbernya itu nggak jelas. Kenapa sih Pastor? Nah, sekali lagi, gue cuma bisa ngomong tentang apa? Tentang pengajaran yang nggak benar. Jadi maksud gue kayak gini, kalau lo mau bilang sama gue, lo kan pendeta, ngapain lo ngomongin vaksin? Gue nggak ngomong vaksin, denger dulu. Gue ngomong kebenaran. Jadi kalau lo mau ngomongin vaksin, lo mau ngomongin Metallica, lo mau ngomongin John Lennon, terserah lo mau ngomongin apa, kebenaran tuh kebenaran. Dan sekali lagi, kalau mau tahu kebenaran, mau ngomongin kebenaran khotbah, firman, teologi, ataupun kebenaran-kebenaran dalam pendidikan, dalam politik, dan sebagainya, kredibilitas. Dan gue nggak punya kredibilitas untuk ngomong vaksin. Jadi yang gue mau minta cuma ngomong ini, oke? Gue cuma minta ngomong ini. Kalau lo nggak mau divaksin, ya, kalau lo nggak mau divaksin, sebelum lo ajarin orang lain, sebelum lo ajak teman-teman lo, keluarga lo, untuk juga tidak divaksin, boleh nggak gue tanya? Lo dapat terima informasi kredibilitas nggak? Karena kalau misalnya itu nggak kredibel, lo bikin orang susah. Karena sekali lagi, menurut gue, yang gue belajar, sekali lagi lo jangan percaya gue pendeta, gue nggak punya otoritas untuk ngomongin vaksin. Yang gue tahu, vaksin ini dokter dari banyak negara dan sudah melakukan studi demi studi dan sudah terbukti, ya. Dan banyak organisasi yang penting. Negara-negara pemimpin dunia yang penting yang setuju dan membagikannya kepada orang-orang banyak, ya. Nah sekali lagi, apakah gue tahu? Gue bukan dokter, tapi orang-orang yang gue percaya, orang-orang yang punya penelitian dan juga pengetahuan untuk hal ini, mereka bilang lebih baik divaksin. Karena vaksin itu bukan cuma buat kita, tapi vaksin itu untuk mencegah. Untuk memberhentikan pandemik ini. Karena semakin banyak orang, kan yang namanya virus itu kan mau loncat dari satu tempat ke tempat lainnya, dari tempat lain ke tempat lainnya. Dia cari host, dia cari inang, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita divaksin, dari orang ini datang ke kita, dia nggak bisa lanjut. Dan kalau dia nggak bisa masuk ke tubuh kita, loncat lagi ke orang lain. Jadi kalau misalnya pattern loncat-loncatnya itu dipotong, maka virus itu udah nggak bisa jadi pandemi lagi. Sekali lagi, gue pendeta, lo jangan dengerin gue, ya. Tapi sekali lagi sama kalau pengajaran yang salah, pengajaran yang nggak bener, ya kan? Nabi-nabi palsu itu sama. Semakin lo cut, lo bilang jauhilah mereka, jauhilah orang-orang nggak bener ini. Semakin gampang untuk supaya ketidakbenaran, kesesatan ini untuk mati. Jadi sekali lagi, gue minta tolong deh, setahu gue, kalau kita divaksin, ini pandemi bisa selesai. Kita bisa kumpul lagi di gereja, ya nggak sih? Ketemu badan dengan badan. Kita bisa mulai pengajaran lagi, bisa komsel lagi, kita bisa jenguk orang lagi, doain orang, ya nggak sih? Sekali lagi, nggak semuanya bisa online. Banyak yang bisa online. Kita bisa memuji dan sebagainya. Tapi nggak semuanya bisa online, ya. Karena itu, mari kita lakukan bagian kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Indonesia, ayo kita selesaikan masalah pandemi ini. Buat lo yang takut, buat lo yang nggak percaya, cari tahu. Oke? Cari tahu. Dan habis itu lo uji. Lo uji kredibilitasnya, lo uji pengajarannya. Let's see, mana yang benar. Gue yakin kalau lo lakukan itu, mestinya lo tahu bahwa hal yang baik yang dilakukan adalah untuk mencari bagaimana kita bisa stop infeksi ini lanjut dari orang lain ke orang berikutnya. Thank you so much. Let's pray together. Tuhan Yesus,
Jangan kita sesat. Kita cari yang benar. Jauhin yang salah, terima yang benar, dan muliakan nama Tuhan. Itu yang kita minta. Biar kami sehat, biar kami bisa terima obat-obatan yang kami butuhkan, dan biar kami bisa lanjut melayani Engkau lebih hebat lagi di 2021, dan sampai Engkau kembali lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua percaya katakan amin. Thank you so much for listening to me. Love you guys. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.